Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas kembali tentang mutasi. Apa sih mutasi itu? Kemarin dari yang udah dibahas. Itu mutasi yang perpindahan gitu. Mutasi adalah perubahan pada bahan genetik pada tingkatan gen maupun pada tingkat kromosom. Mutasi pada tingkat gen disebut mutasi genetik, sedangkan mutasi pada kromosom biasanya disebut aberasi. Terus apa aja penyebab dari mutasi? Penyebab dari mutasi, kenapa mutasi itu bisa terjadi? Kebanyakan mutasi gen. Iya. Mutasi itu asal yang bahan kimia. Kebanyakan sampai bahan genetis sel. Terus mutasi ada berapa macam? Kita bahas pengertian mutasi. Mutasi itu perubahan dari bahan genetik dari DNA ataupun RNA, baik pada tahap urutan gen atau pada kromosom. Jadi mau diurutan mana itu, ada yang penyimpangan dari gen ataupun kromosom tersebut. Jadi mutasi pada tingkat kromosom biasanya disebut aberasi. Mutasi pada gen juga bisa mengarah pada munculnya alel baru yang menjadi dasar dari kalangan mendukung evolusi, misalkan munculnya variasi-variasi baru pada spesies. Terus yang kedua tadi penyebab dari mutasi. Penyebab dari mutasi itu disebut juga mutagen atau agen mutasi. Kebanyakan mutagen dari bahan fisika, kimia, ada juga dari biologi yang memiliki daya tembus yang kuat. Jadi itu bisa mencapai bahan genetisnya dalam inti sel. Contohnya zat radioaktif, zat kimia, atau bisa juga virus. Kayak virus corona aja gitu, dia bermutasi terus, ada varian delta sama yang sekarang varian omikron. Terus ada juga bahan-bahan yang menyebabkan terjadinya mutasi. Itu tuh ada 3, mutagen bahan kimia, bahan fisika, sama biologi. Tadi bahan kimia ada kolsikin atau zat digitonin. Kolsikin itu adalah zat yang dapat menghalangi terbentuknya benang-benang spindel. Tahu nggak benang-benang spindel itu apa? Ayo cerita. Apa Kak? Benang-benang spindel. Dari masing-masing kromosom disebutnya benang-benang spindel. Nah, jadi benang-benang spindelnya itu ada proses anafase yang terhambat dalam pembelahan selnya. Jadi, misalkan ada sel yang satu nih hilang, misalkan entah yang ini hilang atau ini dua hilang, itu terjadi mutasi. Yang kayak kemarin wanita XY, wanita super, sindrom Turner, gitu-gitu, pokoknya terjadi sindrom yang kayak gitu-gitu. Jadi dianya tuh kayak berkurangan gitu, atau mungkin rendah imun karena kurangan dari kromosom ini. Terus mutagen dalam lingkungan kimiawi itu juga bisa dipilah jadi 3, yaitu kelompok analog basah atau agen pengubah basah. Terus ada juga
agen penyala. Ada juga mutagen bahan fisika. Contohnya sinar UV yang dari matahari, sinar radioaktif, sinar gamma. Jadi sinar UV ini bisa menyebabkan kanker kulit. Penyebab dari mutasi dalam gen lingkungan yang bersifat fisik adalah radiasi dan suhu. Radiasi itu apa sih? Iya, jadi itu tuh bisa menjadi sebagai penyebab mutasi. Terus juga radiasi bisa dibedakan juga, jadi radiasi xenion sama radiasi yang bukan xenion. Radiasi xenion itu radiasi berenergi tinggi, ya radiasi bertenaga besar. Terus yang bukan xenion itu radiasi yang energinya rendah. Contoh dari radiasi xenion itu ada radiasi dari sinar X, sinar gamma sama sinar kosmik. Kalau contoh dari radiasi yang bukan xenion tuh sinar UV. Terus yang ketiga ada mutagen dari bahan biologi. Yang dari bahan biologi itu virus sama bakteri diperkirakan dapat menyebabkan terjadinya mutasi. Sebagian virus menyebabkan terjadinya mutasi. Dari mutasi adalah DNA-nya. Antum banget kayaknya. Terus tadi kita mau macam-macam mutasi kan. Ada mutasi dari gen atau kromosom. Kalau mutasi dari gen atau kromosom itu sifatnya menurun. Yang pertama itu berdasarkan sel yang bermutasi. Bisa dibedakan jadi dua jenis. Nah, yang pertama ada mutasi somatik. Mutasi somatik adalah mutasi yang terjadi pada sel somatik, yaitu tubuh seperti sel kulit. Mutasi ini tidak diwariskan pada keturunannya. Mutasi yang kedua ada juga mutasi gametik. Mutasi yang terjadi pada sel gamet atau sel organ reproduksi. Jadi dia tuh emang udah dari apa? Dia tuh masuknya dari sel telur atau sel sperma pada manusia. Jadi karena terjadinya di sel gamet, maka akan diwariskan pada keturunannya. Jadi kalau somatik itu dia nggak bakal jadi keturunan gitu. Tapi kalau sel gametik, karena emang misalkan dari ibu, ibunya punya kelainan sindrom, karena mutasinya gamet, bisa aja turun ke anaknya. Kayak si pucuk baba, anaknya juga punya sindrom, ikut pendek kayak dia. Nah, ini di sini ada pembahasan mutasi gen. Mutasi gen itu pada dasarnya merupakan mutasi titik atau polimutasi. Pada mutasi ini terjadi perubahan kimiawi pada satu atau beberapa pasangan basa dalam satu gen tunggal yang menyebabkan perubahan sifat individu tanpa perubahan jumlah dan susunan kromosomnya. Ini contoh peristiwanya. Yang pertama ada pergantian pasangan basa, merupakan pergantian satu nukleotida dengan nukleotida yang lainnya. Penggantian pasangan basa ini dapat memunculkan organisme mutan. Penggantian ini juga dapat memberikan pengaruh pada organisme ataupun tidak sama sekali. Hal ini juga bergantung pada penggantian basa tersebut ditranslasikannya. Sebagai contohnya itu, mutasi menyebabkan kodon pada mRNA berubah. Penggantian basa A oleh basa U, yang ini nih. Penggantian basa A sama basa U dapat menyebabkan kode triplet untuk basa amino baru.
yaitu valin. Contoh tersebut merupakan penyebab dari penyakit sickle cell atau disebut juga anemia. Yang kedua ada insersi dan delesi. Pasangan bahasa insersi dan delesi merupakan penambahan atau insersi. Delesi itu pengurangan, jadi bisa lebih atau kurang pasangan bahasa dari gennya itu. Pada umumnya mutasi dapat menyebabkan efek yang merugikan pada organisme. Insersi atau delesi pasangan dapat menyebabkan pembacaan kode triplet menjadi beda pada proses transplantasinya ini. Jadi mutasi ini disebut juga mutasi di urutan bahasa yang ini sama itu menyebabkan pergeseran bahasa yang lainnya, sehingga pada untuk protein yang baru akan muncul UUG. Ini UUG yang geser ini. Adapun jika proses insersi atau delesi berlangsung dekat dari pada ujung gen akan menghasilkan protein yang tidak berfungsi atau rusak. Jadi yang ini yang terbuang itu dari protein yang tidak berfungsi atau rusak. Terus ada juga mutasi kromosom. Mutasi kromosom juga disebut mutasi besar atau gross mutation. Jadi aberasi kromosom adalah perubahan jumlah kromosom dan struktur susunan atau urutan gen dalam kromosom. Mutasi kromosom sering terjadi karena kesalahan meiosis dan sedikit dalam mitosis. Yang pertama ada perubahan struktur kromosom. Jadi itu delesi dalam peristiwa ini merupakan hilangnya satu segmen kromosom karena patah. Jadi ini merupakan kromosom yang patah atau disebut juga delesi. Jadi bisa menyebabkan sebagian segmen dari kromosom hilang pada saat pembelahan sel. Jadi yang ini kromosomnya hilang dalam saat pembelahan sel. Dan menyebabkan sebagian duplikasi terjadi ketika terdapat kromosom yang diulangi dan identik pada bagian lain segmen tersebut. Nih, ada di gambar sini. Apa sih transplantasi kromosom itu? Jadi mutasi menyebabkan oleh pemindahan fragmen kromosom dari satu kromosom ke kromosom lain. Jadi keseimbangan gen masih tetap terjaga, tapi tidak akan ada gen yang hilang atau bertambah. Namun perubahan fenotip bisa terjadi sesuai dengan kondisi lingkungan yang menyebabkan gen itu terekspresi. Nah, ini yang terjadi translokasi kromosom. Jadi harusnya dia di sini yang putih, yang ini harusnya dia yang hitam. Jadi lokasi kromosom itu salah. Ada juga inversi kromosom, merupakan perubahan arah dari segmen kromosom. Ini juga bisa terjadi karena sebuah kromosom telah mengalami kerusakan. Terus kromosom yang rusak pun bergabung kembali ke tempat asalnya, hanya dalam arah yang berlawanan. Bisa terjadi karena kromosomnya homolog. Inversinya juga terbagi menjadi dua. Yang pertama inversi parasentis.
terjadi karena sentromer terletak di sebelah luar kromosom yang mengalami infeksi. Harusnya dia BCD, jadi dia DCB. Yang kedua ada infeksi perisentris. Jadi infeksi perisentris itu merupakan infeksi yang terjadinya pada dua lengan kromosom yang berbeda. Jadi itu dia infeksi terjadi bentuknya sama lengan kromosom yang berbeda. Harusnya dia di sebelah mananya. Jadinya dia ada di sebelah kanan ini. Harusnya dia di sini. Jadi dia tidak ada di sini. Terus ada juga perubahan set kromosom. Yang pertama ada eukolidi. Eukolidi itu merupakan perubahan yang meliputi genom atau seluruh set kromosom. Menurut jumlah rangka kromosomnya, eukolidi dibedakan menjadi monoploid, diploid, dan triploid. Disebut juga N, 2N sama 3N, dan seterusnya. Jadi individu yang memiliki set kromosomnya lebih dari 2N disebut individu poliploidi. Merupakan prosesnya. Poliploidi juga terjadi karena autoploidi dan alloplidi. Jadi autoploidi terjadi karena perubahan set kromosom yang terjadi oleh gangguan saat meiosis. Jadi saat dia mengulang ini, yang ini kromosom ini dia gagal terpisah. Jadi meiosisnya itu nggak normal. Jadi setnya itu jadi berbeda daripada sebelumnya. Jadi harusnya kan 1N, 1N. Ini jadinya N-nya lebih dari 1. Makanya dibilang oleh Kopi, di garisnya ada 3 kan. Terus ada juga aneuploidi. Perubahan pada jumlah kromosom di dalam satu set atau satu genom kromosom yang disebut juga aneusomi atau aneuploidi. Aneuploidi dapat terjadi karena beberapa hal, di antaranya gagal berpisah dan anafase lag atau non-disjunction merupakan peristiwa gagal berpisah pada saat gametosis. Adapun anafase lag merupakan peristiwa yang tidak melekatnya salah satu kromatid pada benang genom pada tahap anafase. Yang menyebabkan ada juga kelainan akibat mutasi. Yang pertama ada akibat mutasi gen. Yang tadi dibahas nih sickle cell anemia. Ini karena akibat mutasi gen. Disebabkannya karena penggantian pasangan basa tadi yang dapat menimbulkan perubahan pada protein sehingga protein tidak bisa berfungsi, misalnya pada penggantian basa A oleh basa U. Jadi tadi kode tripletnya itu bisa membentuk asam amino baru. Terus yang kedua ada sindrom Down. Kemarin tuh sindrom tuh ada apa aja yang dari sana? Sindrom yang dari jenis-jenis kelainan akibat mutasi yang kemarin saya bikin main web. Oh, ini ada yang mau maju sindrom Marfase. Boleh kan? Bisa dijelasin? Sindrom apa nama? Semuanya nggak satu ya? Terserah mau berapa?
Ya yang lain. Sadar tuh. Aja bentar, sampai hitung nih. Bentar, Juni. Baru Juni. Dua. Egois banget. Jangan sedih-sedih di bawah. Naik kali ke egois apa? Iya. Berapa? 21 tahun. 22 tahun. Oh iya, 22 tahun. Mana nilai? Nilai. Apaan sih itu? Kak. Nanti dibaca ya, jelasin. Jadi baca aja. Buset, gede banget itu. Ini mana? Iya. Aku pakai kuat sih, kan bisa sendiri. Ada berapa sih? Sindrom pantau mah ada. Ada berapa sih? Bodoh. Ada 4 atau bodoh. HP gua. Oh, ada berapa nih? HP gua. Mana? Apa ya? Bapak, lu itu sindrom bapak. Rika, ini jelasin ya sindromnya. Iya, nanti kalau bilang berapa kali. Gua ya pernah anjir. Ngomong-ngomong. Coba lihat dong. Nanti lu gua iya kita lagi sih aja. Benar. Apa? Belum. Terus lagi salam. Nah. Apa iya. Maka ganti itu kok mulai. Tadi deh. Apa emang? Kok gua sih? Apa sini? Kak, balik dari belakang. Ribut lu. Ini dari siapa? Siapa nama? 20 menit lagi sih bro. Iya, kita lagi kak. Berapa tadi ngomongin aku? Mana jam 10 mana? 4 menit lagi. 4 menit lagi. Oh, saya jelasin lah kak. Iya, udah. Tadi kita beres-beres 4 menit tuh. Sini, mana berkoda? Jelasin. Coba di sini. Sudah dijelasin. Jadi nanti jelasin aja kenapa bisa terjadi gitu. Dan dari itu tuh ada. Ya, jadi pinjam satu dah. Kawan. Yang maaf. Udah kan udah dijelasin kan Pak? Dijelasin atuh. Udah kan keluar. Nggak apa-apa. Udah. Dijelasin kan? Baik sih. Udah. Yang bagus apa ya? Sini, yang dulu di sana. Mana ada Kristina dulu? Sindrom Klinefelter. Saya jelasin dari sini aja Kak. Maju lah ya. Ayo Kak, dari sini dulu. Ya udah lah, nggak apa-apa. Berdiri Kak, tapi ini harus pakai gini. Sindrom Marfan adalah kelainan bawaan yang mempengaruhi jaringan ikat. Sindrom Marfan mempengaruhi jantung, mata, pembuluh darah, dan tulang. Terus? Anemia sel sabit adalah sekelompok gangguan yang menyebabkan sel darah merah menjadi cacat dan rusak. Ya. Terus unik sindrom Turner. Ini ada yang baru lagi, Pi. Deteksi sindrom Pato selama kehamilan. Terus sindrom Jacob. Sindrom Jacob adalah kelainan genetik yang bisa Sindrom Jacob adalah kelainan genetik yang bisa disebabkan beberapa gangguan pada anak laki-laki. Mereka yang mengidapnya biasanya mengalami kesulitan bicara, memiliki individu yang tidak biasa, gangguan perilaku, bahkan saat menjelang dewasa bisa alami gangguan reproduksi. Terus terakhir ini sindrom Klinefelter. Sindrom Klinefelter itu kondisi genetik
Sifat tidak diwariskan melainkan hanya terjadi sebagai akibat dari kesalahan genetik acak atau pertumbuhan. Ya. Tanya dari materi mutasi itu perubahan bentuk dan sifat suatu benda atau mutasi dipahami sebagai perubahan satuan kimia gen. Jadi menyebabkan perubahan sifat suatu makhluk dan bersifat menurun. Ada juga yang bersifat tidak menurun. Ada klasifikasi mutasi dibedakan berdasarkan tingkatnya. Terus yang kedua ada sumbernya. Terus yang ketiga ada tempat terjadinya. Yang ketiga bagian yang bermutasi. Bagian mutasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu mutasi kromosom sama mutasi gen. Mutasi kromosom prinsipnya mutasi yang mengalami perubahan adalah materi yang ada di dalam kromosom, yaitu gennya. Mutasi gen prinsipnya mutasi yang mengalami perubahan adalah mutasi yang ada di dalam gen. Materi di dalam gen adalah nukleotida, yaitu basa nitrogennya yang tadi yang berubah itu. Mutasi kromosom terjadi karena adanya penyimpangan kromosom, adanya kelainan struktural, terus yang terakhir adanya kelainan jumlah kromosom. Sekian pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.